Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini saya hanya ingin sedikit bercerita tentang di sini ada saya sendiri. Jadi tentang perjalanan kehidupan saya dari awal. Pernah gak sih kalian ngalamin gitu, ditanya sama gurunya, cita-cita kamu pengen jadi apa gitu kan. Terus saya akhirnya kan nunjuk tangan, cita-cita saya nanti pengen jadi dokter. Itu waktu kelas 3. Nah setelah kelas 3 naik ke kelas 4, ditanya lagi sama pak gurunya, kalau kamu pengen cita-citanya pengen jadi apa? Saya cuyin tangan lagi, saya pengen jadi polisi. Terus akhirnya kelas 6 pun ditanya lagi, pas mau kelulusan tuh. Jadi pas mau kelulusan itu biasa kan nulis cita-cita ataupun pesan dan kesannya selama di sekolah itu. Dan akhirnya tanya lagi, saya ingin jadi apa ya itu. Dulu bingung karena saking banyaknya gitu kan. Yang pertama pengen jadi dokter, yang kedua pengen jadi polisi, dan yang ketiga dulu itu pengen apa ya, tentara ya. Kan kalau dulu mah zaman sekolah itu wah kayak tentara, dokter, polisi itu keren ya. Dan sampai sekarang juga tentara, polisi, dokter itu keren. Nah setelah gitu SMP, SMA saya mulai kebingungan tuh, cita-cita saya tuh apa gitu. Saya tuh pengen jadi apa gitu kan. Yang tadinya cita-cita itu banyak, ada dokter, polisi, tentara. Nah yang ketiga itu akhirnya apa, terurungkan karena kebingungan ya. Bingung di saat kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP ya, hingga akhirnya ke SMA itu kebingungan. Saya harus kemana ini gitu kan. Saya cita-citanya harus seperti apa gitu kan. Nah di situ kembali lagi kepada diri kita, atau saya nanya sama diri saya sendiri. Saya cita-cita dulu banyak banget ya, tapi kenapa ketika sudah SMA dan keluar lulus saya bingung mau kemana, cita-cita saya mau jadi apa gitu. Nah mungkin itu adalah tuntutan hidup kita. Itu yang saya rasain ya, itu yang saya rasakan selama saya mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan akhirnya pun saya memutuskan tidak mempunyai cita-cita, tapi saya mempunyai impian ya. Tapi saya mempunyai impian. Impian saya apa? Impian saya adalah satu, membahagiakan kedua orang tua. Kedua, saya ingin membahagiakan orang-orang yang telah baik dan orang-orang yang telah sayang kepada saya. Saya berjanji dalam impian saya itu saya tidak akan lupa. Semenjak itu saya mulai kesini, akhirnya yang cita-cita jadi polisi, jadi dokter, jadi tentara itu terurungkan. Saya cita-citanya berimpian ingin membahagiakan di sekitar orang-orang sekitaran saya, maksudnya orang-orang yang baik sama saya, yang sayang sama saya, yang selalu support terhadap saya. Itu mungkin yang menjadi impian saya untuk menjadi apa ya istilahnya, cita-cita saya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya masih banyak orang-orang ataupun keluarga saya yang selalu support dan perhatian sama saya gitu. Dan ada satu pengalaman saya gitu, dimana ketika itu saya disuruh jualan. Cuman saya posisinya belum pernah jualan. Bahkan ini namanya itu marketing kecil-kecilan ya, marketing masukin ke kantin gitu kan. Terus di kantin ngomong, masukin sama orang yang punya kantinnya, Bu saya punya produk ini, produknya mau dicoba dulu enggak? Ada yang penolakan, setiap penolakan itu memang selalu ada. Namun
setelah saya rasakan, walaupun emang saya ketika itu baru awal pertama saya masukin ke warung, hingga akhirnya ada penolakan, dan akhirnya alhamdulillah tuh ketika sudah ada penolakan itu ternyata si ibunya mau juga. Jadi warungnya itu warung di sekolahan gitu, warung di kantin. Nah, kantin-kantin saya datengin gitu. Saya datengin setiap kantin sekolahan, saya tawarin. Yang paling saya ingat itu dulu, saya pernah masuk kantin di sekolahan itu, ada kantin, sekolahannya di gerbang, terus di gerbang di dalamnya ada sapam, ditanya, mau kemana mas? Karena kan saya itu teng-teng kresek ya, takutnya mau ngapa-ngapain, nyampe diliatin kreseknya gitu. Akhirnya apa? Maaf pak, saya mau ke kantin. Oh iya silakan. Dan akhirnya saya ke kantin, ketemu dengan si pemilik kantinnya sama ibunya. Bu, mohon maaf, saya punya produk ini. Bila ibu ada kesempatan ataupun bila ibu tertarik dengan produk saya, dicoba aja dulu bu. Oh maaf mas, saya enggak dulu gitu. Dan akhirnya saya udah datang jauh-jauh gitu kan, masa sih barang nggak diterima gitu, walaupun emang saya dengan yang punya kantinnya itu nggak tahu gitu kan, belum kenal gitu, kenal cuman pas nawarin doang gitu. Dan akhirnya saya saya bujuk si ibunya, ibu mohon maaf, kalau misalkan ini produk atau barang saya nggak laku, nggak kejual, saya bakal ambil lagi ke sini. Pokoknya setiap saya ambil ke sini setiap hari Kamis, kan saya itu dulu masukinnya hari Senin dan saya mau ngambilnya hari Kamis. Kalau semisalnya enggak laku ataupun enggak kejual, ini ibu tidak ada kerugian sama sekali. Saya angkut lagi barangnya dan tidak saya apa istilahnya, tidak saya minta uang sama si ibunya gitu. Akhirnya apa? Oh ya udah mas, taruh aja. Hingga akhirnya saya pulang, nerusin lagi ke kantin-kantin sekolahan yang lainnya. Dan setelah itu saya beres, akhirnya pulang. Malamnya ada yang nelpon, di nomornya itu nggak ada namanya. Akhirnya apa? Assalamualaikum mas, ini mas yang jualan produk tadi pagi ya gitu. Iya ibu. Oh mas, besok kirim lagi ya. Ternyata anak-anak pada suka katanya, udah habis. Dan akhirnya alhamdulillah di situ saya bisa ngirim lagi tuh besok. Oh iya bu, siap. Dan saya pun semangat gitu. Ternyata sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita tolak, sesuatu yang belum kita apa ya isinya, belum kita jalani atau belum kita usahakan, ternyata emang ada sesuatu yang menarik gitu. Ketika suatu itu banyak peminatnya, langsung habis gitu kan, walaupun itu emang produknya baru di kantin itu, produk makanannya kayaknya, tapi alhamdulillah dalam satu hari itu udah habis. Alhamdulillah. Kembali lagi, berarti semuanya itu adalah pengalaman hidup. Itu saya baru pertama kali masuk kantin. Gimana rasanya? Gemeteran. Apalagi pas saya jalan itu kan diliatin sama anak-anak SMA, apalagi anak-anak SMA, cewek cowoknya di situ semua ya. Maksudnya ada guru-guru juga ngeliat, tapi saya cuek aja. Ternyata itu adalah sebuah pembelajaran saya saat ini. Jadi kemana-mana pun saya alhamdulillah nggak malu lagi, walaupun ya masih ada lah kata malu untuk masuk ke kantin sekolahan ataupun nawar-nawarin produk. Alhamdulillah udah punya sedikit pengalamannya. Mungkin itu dulu pengalaman cerita saya yang saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat, walaupun emang tidak ada manfaatnya, tapi seenggaknya saya sudah menceritakan perjalanan saya. Nanti pasti selanjutnya masih banyak pengalaman saya. Jangan bosan-bosannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.